Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Kesulitan evakuasi jenazah di lantai 2 rumahnya, warga Tulung Agung meminta tolong petugas damkar. Mobil pick-up angkut ibu-ibu terperosok, belasan korban jatuh ke jurang, seorang meninggal, 2 orang terluka. Menikmati indahnya matahari tenggelam di Selat Bali dengan naik kapal listrik. Evakuasi jenazah warga Tulung Agung yang meninggal dunia di lantai 2 rumahnya berlangsung dramatis. Akses tangga yang sulit dan sempit membuat warga meminta bantuan petugas damkar. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulung Agung melakukan evakuasi jenazah Supriyanto Senin pagi. Warga terpaksa meminta bantuan petugas damkar karena kesulitan untuk membawa jenazah korban berusia 68 tahun yang meninggal dunia di kamar lantai 2 rumahnya. Pasalnya, akses tangga dari lantai 1 ke lantai 2 cukup sulit dan sempit. Menurut warga, sejak 3 pekan terakhir, korban diketahui mengalami sakit dan menempati kamar di lantai 2 rumahnya. Sebelumnya, pada Jumat pekan lalu, pihak keluarga dan warga sudah meminta bantuan damkar untuk melakukan evakuasi, namun korban menolak. Kalau diturunkan tidak memungkinkan, tangganya terlalu kecil untuk naik ke lantai 2, akhirnya kami berusaha menghubungi damkar. Alhamdulillah teman-teman damkar siap, oke, terus berhubungan dengan pihak yang berwajib, akhirnya meluncur ke sini. Setelah ini dalam penurunannya kami damkar menunggu dari pihak berwajib dulu untuk sebagai saksi masalahnya. Tapi ini murni sakit, bukan tidak ada permasalahan yang lain. Sudah lama Pak sakitnya? Sakitnya sudah lama, cuma mulai agak parah sekitar 3 mingguan. Untuk mengevakuasi jenazah, petugas damkar harus menurunkan 10 personel dibantu petugas Inafis, Satreskrim Polres Tulung Agung, dan warga. Proses evakuasi dilakukan dengan membawa jenazah menggunakan tandu basket dan diturunkan melalui tangga yang disandarkan di teras rumah korban. Proses evakuasi korban orang meninggal di Desa Lepetet atas nama Pak Supriyanto, alhamdulillah berjalan lancar, dibantu dengan pihak warga, pemerintah desa, dari pihak Polres Inafis, semua saling bahu-membahu menurunkan di lantai 2 ke lantai 1. Ini kendalanya Pak, emang akses jalannya sempit Pak? Untuk kendalanya memang dari tangga rumah lantai 1 ke lantai 2 itu sempit, jadi untuk diturunkan karena kondisinya sempit, kita dari warga itu sulit untuk menurunkan, terus memanggil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam waktu sekitar 30 menit, petugas damkar berhasil menurunkan jenazah dari lantai 2, sudah berhasil diturunkan dan dimakamkan pihak keluarga. Danu Sukendro melaporkan dari Tulung Agung. Kecelakaan mobil pick-up bak terbuka dan berpenumpang kembali terjadi. Belasan ibu jatuh ke jurang di Sampang usai mobil pick-up yang ditumpanginya tidak kuat menanjak. Seorang penumpang meninggal dunia. Pick-up ini terperosok di bibir jurang kawasan Desa Somber, Kecamatan Tembelangan, Kabupaten Sampang. Rombongan ibu-ibu yang menumpang mobil bak terbuka usai takziah jatuh ke jurang. Warga yang ada di sekitar lokasi kejadian segera berupaya menolong para korban yang panik dan histeris setelah kecelakaan terjadi. Seorang penumpang meninggal dunia bernama Halimah dibawa ke rumahnya di Desa Nyeloh, sedangkan 2 korban luka dibawa ke puskesmas. Kecelakaan bermula saat mobil bak terbuka berpenumpang belasan ibu warga Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, pulang dari takziah. Di lokasi kejadian diduga pick-up tidak kuat menanjak karena beratnya beban. Apalagi kondisi jalan licin dan rusak hingga pick-up mundur dan terperosok ke bibir jurang.
Itu rencana mau kemana itu dan mobil itu? Rencana habis pulang dari kegiatan hajatan informasinya. Siap. Itu rimplong atau gimana dan ada tanjakan atau gimana? Ada tanjakan, mungkin tidak menguasainya pengemudi sehingga terjadi selip. Peristiwa kecelakaan pickup berpenumpang sudah seringkali terjadi. Polisi mengimbau warga tidak menggunakan mobil atau truk bak terbuka untuk mengangkut orang, sebab jika kecelakaan bisa fatal akibatnya. Nia Karunia melaporkan dari Sampang. Fenomena praktek asusila di grup media sosial menyimpang kian marak. Aparat Polda Jawa Timur mengungkap grup media sosial penyuka sesama jenis di Lamongan dan Surabaya. Polres Lamongan menyelidiki keberadaan salah satu grup praktik asusila di media sosial sesama jenis. Grup menyimpang tersebut diduga merekrut anggotanya dari berbagai daerah seperti di Tuban dan Bojonegoro. Bahkan pengikutnya diduga lebih dari 10.000 anggota. Grup yang meresahkan warga tersebut berisi konten diduga praktik asusila dan ajakan hubungan sesama jenis pasangan sesama laki-laki. Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto mengatakan pihaknya sedang menindaklanjuti dan tengah menyelidiki grup tersebut karena melanggar asusila dan norma. 1 menit itu bisa cepat sekali orang ini ya, karena itu kan menggunakan aplikasi share ya. Jadi bukan masa itu lamanya atau enggak. Nge-lag pun itu 1 menit kalau nge-lagnya bareng itu bisa gitu. Yang itu untuk teknis nanti itu di data kita nanti. Sementara itu, Polda Jawa Timur juga membongkar praktik asusila penyuka sesama jenis di grup media sosial. Polisi berhasil membongkar praktik asusila tersebut usai melakukan patroli siber di media sosial. Polisi menemukan grup WhatsApp yang di dalamnya berisi 300 pria penyuka sesama jenis. Dalam postingannya, mereka melakukan aktivitas asusila mulai dari berkirim foto hingga video. Grup medsos menyimpang ini terbongkar saat mereka aktif mengirim foto dan video asusila pada tanggal 2 Juni 2025. Saat itu polisi yang tengah melakukan patroli siber dan melacaknya sehingga berhasil mengendus pemilik medsos. Ini pengungkapan kasus grup G ya, yang beberapa waktu yang lalu sempat viral. Kemudian tersangka membuat grup WhatsApp untuk mengumpulkan orang-orang atau komunitas penyuka sesama jenis untuk mendapatkan pasangan kekasih. Hasilnya, polisi meringkus 4 tersangka. 1 diantaranya merupakan admin berinisial MI, berusia 21 tahun, warga Surabaya, serta 3 lainnya yang membantu merekrut anggota. Menurut pengakuan tersangka, grup yang dibuat untuk mencari pasangan. Tim Liputan dari Jawa Timur melaporkan. Anda yang berwisata ke Pantai Bum Banyuwangi, jangan lupa untuk mencoba naik kapal listrik. Selain ramah lingkungan, rute kapal yang berlayar ke Selat Bali ini juga menawarkan panorama sunset atau matahari terbenam. Destinasi wisata yang ada di Banyuwangi seakan tidak akan ada habisnya untuk dijelajahi. Salah satunya Pantai Marina Bum. Di tempat ini terdapat wisata kapal listrik yang ramah lingkungan dengan rute menyusuri Selat Bali yang indah. Pemandangan laut lepas, siluet pegunungan, dan sunset dijamin menghipnotis para wisatawan selama perjalanan. Pertama kali ya, seru. Meskipun kita kelilingnya deket-deket aja, tapi kita keliling di sini itu pengalaman pertama deh kayaknya. Karena kalau biasanya kan kita cuma lihat dari wisata-wisata di pinggir pantai aja. Kali ini kita dikasih kesempatan untuk keliling pakai kapal listrik. Apa yang bisa dirasakan di sini, Mbak? Yang bisa dinikmati? Yang pasti suasananya ya. Di sini kan pantai-pantainya itu banyak nelayan yang biasa buat ambil ikan. Terus di sini juga banyak kapal gede yang ada di Yahya ini. Jadi inilah pokoknya gitu. Juga bisa melihat sunset ya? Kalau sore
bagus sih lihat sunset. Cuman kalau agak siang pastinya sedikit panas gitu aja. Dalam satu trip, wisatawan diajak berlayar selama 1 jam, menyusuri keindahan perairan Banyuwangi dan Selat Bali. Wisata kapal listrik ini baru dibuka pada pertengahan bulan Mei 2025. Meski baru dibuka, namun peminatnya cukup banyak. Kita menyuguhkan pertama itu keindahan Pantai Bung. Jadi ketika kita naik kapal itu kita bisa lihat gunung, lihat laut, dan kita juga bisa lihat kapal-kapal ya yang ada yang parkir di dermaga Marina Bung. Fasilitas Dan yang bisa fasilitasnya juga ini di dalam itu loh ada 2 kamar, 1 kamar, 2 toilet dan 1 ruangan untuk santai, ada sofa, ada TV, ada kulkas juga. Kapasitas berapa? Kapasitas 15 orang, maksimal di 17 kalau bawa anak kecil. Tarif kapal listrik ini Rp79.000 per orang. Sementara bagi yang ingin menyewa secara pribadi harus mengeluarkan biaya Rp1.300.000. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Iya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurniasandi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.